Kembali lagi dengan saya, Rindia Gayu Ayunda. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rindia Gayu Ayunda. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas tentang tugas kuliah online saya, mata kuliah toksikologi dengan materi target organ efek toksik, serta akan mereview jurnal. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Oke, happy watching. Untuk materi yang pertama, target organ efek toksik ini meliputi 6 macam. Yang pertama, organ dan toksisitas selektif. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, darah. Yang keempat, hati atau liver. Yang kelima, jantung. Dan yang keenam, ginjal. Selanjutnya, organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat bisa terjadi karena kemampuannya berkaitan dengan sistem biologi dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi. Untuk dapat membunuh efek toksik, suatu xenobiotik harus bersifat meniru zat endogen, mengikat zat endogen, terakumulasi, dan menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan penyebab terjadinya selektif organ ini diantaranya organ dapat mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transport. Yang kedua, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ. Yang keempat, organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Yang kelima, organ mempunyai enzim yang sangat penting. Dan yang terakhir, sebagai tempat metabolisme dan tempat ekskresi dari xenobiotik. Kemudian, pada sistem saraf, timbulnya efek toksik pada sistem saraf yang dapat mengganggu fungsi dan keutuhan sistem saraf pusat kemungkinan melalui beberapa hambatan. Yang pertama, sintesis protein, yang kedua, propagasi impuls saraf, yang ketiga, aktivitas neurotransmitter, yang keempat, pemeliharaan lapisan mielin. Lalu, zat toksik yang dapat merusak sistem saraf pusat dengan cara blocking agen, antagonis reseptor, stimulan, depresan, dan anoksia. Selanjutnya pada darah. Darah di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sel darah merah, dan yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga protombin. Pada sel darah merah atau eritrosit ini, suatu zat kimia seperti surfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. Pada sel darah putih, tugas utamanya melakukan fagositosis terhadap peranan sel dan mikroorganisme patogen. Pada protombin, beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga dapat mempengaruhi produksi platelet. Pemeriksaan darah terhadap efek toksik meliputi perbandingan antara eritrosit dengan volume darah, yang kedua kadar hemoglobin dalam darah, yang ketiga jumlah sel darah merah tiap waktu tertentu, yang keempat jumlah sel darah putih tiap waktu tertentu, yang kelima jumlah protombin, yang keenam kadar zat tertentu dalam plasma. Lalu pada hati atau liver, merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jajas. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Toksikan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena porta ke hati. Selanjutnya jantung. Jantung digunakan sebagai alat memompa darah ke seluruh tubuh. Gas seperti karbon dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mempengaruhi metabolisme dan kinerja jantung. Setelah itu pada ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang biasa disebut dengan nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal.
serta kandung kemih. Ginjal akan menghasilkan urin yang merupakan jalur utama dari ekskresi toksikan. Selanjutnya, mereview jurnal dengan judul Efek Toksik Mengonsumsi Monosodium Glutamate atau yang biasa disebut dengan MSG. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamate yang sering digunakan untuk penyedap rasa. Sedangkan glutamate sendiri merupakan asam amino alami yang ditemukan hampir pada semua makanan, terutama pada makanan yang berprotein tinggi seperti produk susu, sayuran, dan daging. MSG mengandung sekitar sepertiga natrium dari garam meja dan digunakan dalam jumlah yang lebih kecil. MSG berfungsi sebagai penguat dan penyedap rasa. Komposisi dari MSG ini terdiri dari 78% glutamate, 12% natrium, dan 10%-nya air. Lalu, MSG dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi metabolisme, dan bagi tubuh kegunaannya sebagai substansi untuk sintesis protein glutamate. Glutamate dalam tubuh memiliki fungsi penting, yaitu substansi untuk sintesis protein, pasangan transminasi dengan akatogerate, yang ketiga prekursor glutamin, dan neurotransmitter. Efek mengonsumsi MSG yang melebihi dari 0,5 sampai 2,5 gram dapat menimbulkan manifestasi lain dari berbagai organ, yaitu seperti jantung, saluran pencernaan, otot, kulit, dan penglihatan. Gejala kerusakan organ akibat mengonsumsi monosodium glutamate. Yang pertama pada jantung, gejalanya tekanan darah menurun. Neurologis, gejalanya depresi, mudah mengantuk dan pusing. Saluran pernafasan, gejalanya asma dan nyeri dada. Yang keempat, saluran pencernaan, gejalanya diare dan kembung. Yang kelima, otot, nyeri sendi. Saluran kemih, nyeri ari-ari. Kulit, gejalanya kesemutan. Dan penglihatan, gejalanya penglihatannya kabur. Untuk kesimpulan, pada target organ efek toksik kan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama organ dan toksisitas selektif, yang kedua sistem saraf, yang ketiga hati atau liver, yang keempat darah, yang kelima jantung, dan yang keenam ginjal. Untuk sarannya, sebaiknya dalam mengonsumsi MSG itu dikenali dulu jenis MSG-nya yang aman digunakan untuk dikonsumsi, karena hal ini yang paling penting dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu efek toksik MSG. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.